Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif di Praja, di mana channel ini membahas tentang beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat semuanya yang sudah mampir ke channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dan yang baru datang selamat bergabung. Jangan lupa juga didukung, di subscribe video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit rahasia, lebih bisa dibilang trik ya, bagaimana caranya membuat pisau kalian atau pisau dan juga bilah atau golok dengan hanya menggunakan 3 bahan utama ini bisa menjadi pisau ataupun golok yang sangat tajam. Pengen tahu seperti apa rahasianya? Jangan lupa di subscribe dulu. Kita mulai videonya dari sekarang. Oke, kita mulai saja videonya. Sembelihan sekali tarik atau sekali dorong biasanya masih menjadi primadona atau menjadi tujuan dan juga target para juru sembelih halal. Kenapa? Karena masih mengikuti syariat bagaimana menyembelih hewan dengan secepat-cepatnya. Tapi ada hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah ketajaman bilah itu sendiri. Nah, pada episode kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan juga trik bagaimana membuat pisau kita tajam dengan hanya 3 bahan utama ini. Insya Allah akan membantu semua teman-teman yang belum mahir dalam menyembelih, tapi didukung dengan pisau yang sangat tajam, insya Allah akan sedikit membantu proses penyembelihan itu. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan dan benda apa saja sih yang bisa mendukung untuk mempertajam bilah itu sendiri? Yang pertama, bilah ataupun pisau ataupun golok yang kita pakai tentu pakai bahan-bahan yang terpilih ya, entah itu dari baja modern ataupun baja lawas. Dalam artian di sini masih dalam bentuk karbon ya, yang mudah sekali berkarat. Nah, untuk perawatannya sendiri kan ada di beberapa channel saya, di video saya itu yang bagaimana cara merawat bilah-bilah yang dibuatnya entah itu dari baja modern ataupun dari karbon, berbahan karbon. Nah, tapi di video sekarang saya akan memberikan tips bagaimana caranya mempertajam bilah dengan 3 benda utama ini. Yang pertama, yang harus dimiliki seorang juru sembelih halal, khususnya bagi teman-teman semua yang wah, saya ini belum mahir nih dalam mengasah, saya pengennya sekali tarik seperti si A misalkan, atau misalkan seperti jagal profesional, atau sekali dorong seperti halnya si fulan misalkan. Nah, itu bisa semuanya kalian dapatkan, teman-teman semuanya bisa dapatkan itu jika pada saat proses asah bilahnya itu sendiri tepat ya. Dalam artian tepat di sini menggunakan metode yang bisa diimplementasikan sendiri di rumah. Nah, 3 barang ini diantaranya yang pertama adalah, dan ini adalah barang yang sangat-sangat mudah sekali didapatkan. Bahkan mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan dengan mudah barang-barang ini dan tidak perlu dengan biaya yang sangat mahal gitu ya. Cukup dengan membeli 1 kali, tapi ini bisa jadi investasi jangka panjang gitu. Yang pertama yang perlu disiapkan tentunya adalah asahan. Asahan yang seperti apa? Asahan yang bisa menggerus atau memberikan jalur atau pembuka pertama di si bilah yang akan kita asah itu. Apa yang dimaksud dengan pembuka pertama? Dalam artian bilah yang akan kita buat bevel baru atau sudut asah baru itu harus diasah dengan menggunakan asahan yang batu yang sangat keras ya, dalam artian bisa menggerus si bilah itu sendiri. Contohnya apa? Yang pertama, ini adalah benda utama yang pertama ya. Yang pertama adalah ini, batu korundum. Kenapa harus batu korundum? Karena batu korundum itu bisa menggerus atau mengkikis baja atau bahan si pisau kita sendiri. Nah, batu korundum ini biasanya kita jumpai atau misalkan kita bisa dapatkan di marketplace, bisa di online shop juga bisa, atau di teman-teman kita yang
ya menjual batu asahan ini juga bisa. Harganya sangat murah, terjangkau, dan ini bisa membantu proses awal dalam mengasah bilah kita sendiri. Batu ini juga bisa menghasilkan bur ya, atau serpihan atau apa ya, serpihan dari si baja ataupun bahan bilah kita. Jadi ketika si bur itu sudah keluar dengan batu ini, insya Allah bisa kita lakukan step atau misalkan langkah selanjutnya dalam proses mengasah itu sendiri. Nah, biasanya kita itu tidak sabar ya. Biasanya kita itu nggak sabar nih ketika kita ngasah, kok belum tajam-tajam. Ingat, kunci dari mengasah itu sendiri adalah 4S. Kalau saya sendiri bilang adalah 4S. Ini ditularkan oleh guru asah saya sendiri ya, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat menjadi amal jariah bagi beliau. Yang pertama, S yang pertama adalah sabar. Mengasah itu harus sabar ya, karena kalau kita bisa sabar, kita juga bisa tahu sampai kapan kita akan mengasah. Yang S yang kedua adalah sabar. Sabar lagi nih. Kenapa harus sabar lagi? Karena kalau misalnya kita terburu-buru dalam mengasah, hasil asahannya tidak optimal. S yang ketiga adalah sabar pula. Sabar dalam membentuk bevel, sabar dalam memberikan sudut asahnya, kemudian mendorong, memberikan tekanannya, sabar dalam seperti itu. S yang terakhir adalah sabar lagi. Sabar ketika belum maksimal dalam memberikan atau membentuk asahan atau dalam mengasah, itu kita harus mengecek kembali dan memastikan apakah sudut kemiringan dari asahan kita itu sudah tepat ataupun tidak. Tahapan ini bisa dimulai pada saat tahapan pertama, yaitu menggerus atau mengeluarkan bur yang terutama. Nah, kemudian ini barang yang kedua, dan teman-teman semuanya nanti bisa implementasikan. Saya yakin teman-teman semuanya bisa mengimplementasikan hal ini di rumahnya masing-masing dan akan menghasilkan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Benda yang kedua diantaranya adalah, dan ini sangat-sangat mudah sekali untuk dicari di manapun ya, bahkan di tempat-tempat teman-teman juga pasti akan ada. Yang kedua adalah amplas. Nah, seperti ini ya, amplas dengan grit 400. Kalau saya pakai ini ya, ini yang saya implementasikan adalah yang saya alami. Oke. Ini amplas grit 400. Kenapa harus grit 400? Bagi saya, menyempurnakan atau memisahkan bur dari bilah pada saat tahapan pertama kali itu, bagi saya cukup di amplas 400 juga sudah bisa dibuat optimal. Dan di grit 400 ini, bilah itu sudah bisa terbentuk ketajamannya. Minimal ketika dalam bentukan kasarnya saja, amplas grit 400 ini bisa sayat kertas, namun hasilnya mungkin masih agak kasar. Tapi dari ketajaman itu sudah bisa, minimalnya sudah terlihat, oh ini tajamnya segini. Dan saya pun pede ketika di grit 400, hanya sekedar grit 400 tapi dengan optimal kita mengasahnya, insya Allah akan hasilnya akan cukup baik ya. Ini benda yang kedua adalah amplas grit 400 atau grit 600, tapi biasanya saya hanya menyarankan grit 400 karena kalau grit 600 mungkin terlalu tinggi, jomplangnya terlalu jauh daripada batu korundum tadi. Korundum tadi itu kan biasanya sih gritnya itu di bawah grit 200, jadi sangat kasar sekali ya. Kemudian barang yang terakhir, ini barang utama yang terakhir ya. Barang utama yang terakhir adalah ini, batu whetstone, batu hitam atau batu base oil. Saya bilangnya base oil. Kenapa saya bilang base oil? Karena ini batu finishing yang saya pakai ketika sudah maksimal di grit 400, asahannya sudah maksimal, sudah terlihat sekali sangat maksimal, kemudian saya haluskan di sini, di grit paling tingginya di sini. Ya, kok bisa pakai ini? Bisa karena saya memaksimalkannya di korundum. Ketika di korundum flatnya sudah baik, bevelnya sudah terbentuk dengan baik, kemudian dihaluskan di grit
400 ini, di grade 400 di amplas ini, kemudian saya sempurnakan di sini. Nah, ini adalah barang-barang utama yang saya pakai. Ya, jadi ketika asahan bisa 1 kali tarik, asahan yang saya pakai hanya 3 benda ini saja, dan alhamdulillah hasilnya maksimal. Kemudian barang pendukung lain ya biasalah, mungkin ada pakai sharpening, ya sharpening, tapi yang tidak abrasif ya. Dalam artian kalau abrasif itu kan dia menggerus kembali si bilah itu, tapi kalau saya biasanya pakainya yang tidak abrasif. Nah, kemudian yang terakhir ini biasanya ini hanya bahan tambahan saja sih, mau dipakai emang enggak, ketika enggak pun enggak jadi perhitungan gitu ya. Karena biasanya ketika sudah di batu golden fish ini, yang batu hitam tadi, itu di finishing ya sudah, biasanya ketika sudah di finishing sudah bisa sayat kertas gitu. Nah, tapi saya biasanya suka ya dipoles ulang dengan menggunakan ini stropping, ya menggunakan stropping. Katanya sih untuk menghilangkan sisa-sisa bur yang masih melekat di pisau atau di bilahnya. Tapi bagi saya sendiri ketika sudah menggunakan golden fish atau batu asa hitam yang tadi yang base oil yang menggunakan minyak itu, biasanya sudah hilang sih burnya gitu, dan itu akan terlihat hasilnya. Nah, ini adalah pisau yang saya asah sendiri dengan batu asahan 3 tadi ya, menggunakan korundum, batu asahan amplas ya, sampai belibet ini ngomongnya, amplas yang grade 400, kemudian di finishing menggunakan batu golden fish ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ini dari beberapa pengalaman lebih praktis seperti ini daripada saya pribadi ya menggunakan banyak sekali batu yang sebenarnya hasilnya sama saja untuk sekali tarik, tapi kan kenyamanan setiap orang beda-beda. Nah, kenyamanan saya mempercepat proses pengasahan atau asah bilah itu dengan menggunakan 3 bahan utama tadi ya. Nah, salah satu hasilnya adalah seperti ini ya, karena kan menurut standar itu sendiri, pisau itu standarnya bisa sayat kertas ya. Ini saya pakai kertas HVS ya, sudah halus, sudah sangat halus ya tuh. Oke, sudah sangat halus. Dan kalau misalkan saya implementasikan ke stropping, itu hanya tidak sampai ditekan lah, hanya diusap seperti ini saja gitu kan. Kemudian yang ini yang kulit lebih halusnya lagi gitu. Oke, ini sudah bisa diimplementasikan di plastik ya. Oke, ya dengan plastik ini juga kita sudah bisa mengimplementasikan ketajamannya dari 3 benda tadi. Oke, ya jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, menjadi tips dan juga trik bagi teman-teman semua yang saya ini masih kewalahan nih, harus pakai batu yang mana, harus pakai grade berapa gitu. Nah, sekarang saya kasih informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan bisa di-share, silahkan bisa dibagikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan ini bisa menjadi faktor pendukung bagi lancarnya proses penyembelihan kita pada saat menyembelih hewan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekian saja informasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik, dan kita sharing-sharing saja, kita berbagi pengalaman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar, namun kita alangkah baiknya sering berbagi informasi yang bermanfaat juga untuk yang lainnya. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol like-nya juga, dan juga share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.